min ulumil qurbi, di antara ilmu-ilmu kedekatan. Nah, kita terjemah letak aja dulu. Anta alama, yaitu engkau mengetahui, ihtijabi, ketersembunyianku, keterhijaban aku. Ya, biwasfi ta'arrufi, berdasarkan sifat pengenalanku. Nah, ini juga gagal, terjemahannya gagal. Ini buku ini saya pernah melihat ada yang sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu siapa yang menerjemahkan ya. Ya saya berterima kasih kepada orang yang berjasa mencoba menerjemahkan itu. Tetapi ketika saya baca di muqaddimahnya saja, itu saya bertanya, ini terjemahan ngarang sendiri gitu. Jadi berbeda sekali gitu ya. Ya mungkin karena sulitnya dia menerjemahkan letter semacam itulah kira-kira. Ya, yang mudah-mudahan ke depan ya yang bersangkutan gitu, yang penerjemah yang telah berbaik hati menerjemah itu ya saya harapkan ke depan ya dicetak ulang berikutnya ada revisi dan sebagainya. Semakin lama semakin baik, itu nggak ada masalah. Yang terjemahan cetakan pertama banyak salah nggak ada masalah. Cetakan kedua diperbaiki, ketiga sampai seterusnya. Makanya perlu kita ketahui kitab-kitab kuning yang dibaca di pesantren-pesantren itu saya ingin menyatakan sudah tidak ada kesalahan cetak lagi. Sudah tidak ada kesalahan kalimat lagi. Kenapa? Karena sudah dicetak berulang-ulang beribuan tahun, 1000 tahun yang lalu dicetak ulang dan terus direvisi dan disempurnakan. Itu sebabnya. Dan kitab-kitab pesantren itu sudah kitab-kitab wakaf, dinyatakan wakaf. Artinya ketika kita ingin mencetak kitab-kitab pesantren itu, kitab kuning itu, apakah Fathul Mu'in, apa Takrib, apa Safinah, sudah tidak perlu minta izin kepada pengarangnya lagi, karena sudah jadi wakaf, sudah keluar, sudah meninggal semua, udah anak cucu sudah nggak ada, menjadi kitab-kitab wakaf semuanya. Makanya percetakan Singapura, cetakan Surabaya dan sebagainya, cetak udah nggak ada royalti lagi. Dan tinggal difotokopi aja langsung dicetak, di print, reparasi spasinya dibikinkan pakai dicetak, udah mencetak berapa ribu eksemplar silakan. Itu. Dan kertasnya juga kertas murah, kertas koran yang berwarna kuning itu ya, makanya disebut kitab kuning. Nah itu. Ya, jadi masalahnya di mana letak kesulitannya, maka kita terjemahkan aja dulu secara letterlek, 100 berapa tadi itu? 120. Ya, saya bisa terjemahkan juga. Ya mungkin tidak akan dipahami, gagal terjemahannya. Di antara ilmu kedekatan, ilmu kedekatan, ada nggak ilmu kedekatan? Ya nggak ada benar. Dalam kurung lebih dekat dengan Tuhan, hendaknya engkau tahu akan ketersembunyianku berdasarkan pengenalanku. Artinya untuk mengetahui ciri-ciri, tanda-tanda bahwa engkau itu apakah termasuk orang yang dekat dengan Tuhan ataukah engkau orang yang jauh dari Tuhan. Itu maksudnya. Apa indikator-indikatornya ketika engkau itu apakah dekat dengan Tuhan minal muqarrabin atau minal mub'adin, atau termasuk orang yang terusir dari Tuhan, dijauhkan dari Tuhan. Apa tanda-tandanya? Apa indikator-indikatornya? Adalah anta lama ihtijabi, ya, tergantung kepada sejauh mana
pengetahuanmu, mengetahui setebal apa hijabmu dengan Tuhanmu itu. Apa yang menjadi hijab antara dirimu dengan Tuhanmu. Itu saja. Itu. Fi ta'arrufi, ya, berdasarkan pengenalan Tuhan terhadap dirimu. Sejauh mana Tuhan memperkenalkan kepada dirimu, ya, itu dasarnya. Dan untuk mengetahui apakah engkau orang yang termasuk dengan Tuhan adalah pengetahuanmu sejauh mana ketertutupan, keterhijaban Tuhan. Ya, setebal apa, ya, hijab yang menutupi dirimu dengan Tuhanmu. Saya hanya ingin mengetahui, ingin memberitahukan saja bahwa materi, harta juga menjadi hijab, harta, tahta juga menjadi hijab, wanita juga menjadi hijab, dan banyak sekali. Tetapi yang paling tebal hijab yang menutup dirimu sampai sekarang tidak kenal Tuhanmu itu adalah nafsumu sendiri. Nafsumu sendiri. Iya. Karena nanti di akhir hayatmu ketika sudah menopause, ketika sudah impoten, ketika sudah usia lanjut, sudah jompo, sudah umur 90 tahun, cinta wanita akan hilang dengan sendirinya. Cinta tahta juga tidak mungkin kamu terpilih jadi gubernur kok. 90 tahun nyalon presiden nggak bakal ada yang milih, udah tua. Iya kan? Tadi harta juga apa yang kau nikmati, ya gigi udah ompong semuanya kok. Makan sate nggak bakal mempan. Ya kenikmatan sudah dikurangi oleh Tuhan kok. Kamu sudah kolesterolnya tinggi, goreng-gorengan sudah dilarang, sate kambing dilarang, ya sudah kena diabetes, minum teh tubruk sudah dilarang, teh manis dilarang, kolak-kolakan dilarang, akan hilang. Anda akan mengenas sendirian, ya Allah, nikmatku sudah dicabut semua. Belum mati nikmatnya sudah dicabut. Sehari-hari makannya hanya 3 sendok nasi putih dan air putih, tidak boleh lebih. Enak. Itu semuanya akan hilang. Hijab itu akan hilang. Engkau asyik dengan makanan-makanan yang lezat-lezat sampai lupa dengan Tuhanmu, akan hilang hijab itu. Anda akan tumbuh sadar, akan mengenang Tuhan, akan mencari Tuhan. Tapi nafsu dalam hatimu itu yang nggak pernah mati. Kapan matinya? Akan mati bersamamu. Kalau kamu mati, ya nafsunya mati. Kalau kamunya masih hidup lagi. Itu saja yang persoalan. Maka, untuk mengendalikan nafsu gimana caranya? Ya itu ada namanya muwadhabah, mujahadah, mulazamah, mudawamah dan sebagainya. Itu adalah metode-metode untuk mengendalikan nafsu kita. Karena innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Logikanya gimana? Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu, selalu saja mengajak kepada kejahatan, kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah. Jadi untuk mengendalikan nafsu bukan memukuli nafsu, bukan membantai nafsu. Dipukul, lari, datang lagi, ditendang, lari, datang lagi, dibunuh, ya hidup lagi, dibanting, ya berdiri lagi, dan tidak akan pernah berhenti. Itu nafsu. Jadi bukan dibantai, tidak mungkin nafsumu kau bantai sendiri, jadi dia tidak akan mati. Jadi bisanya nafsu itu bisa terkendali, ya berhenti, tidak lagi mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Dalam ayat ini surat Yusuf ya. Itu keluhan daripada Siti Zulaikha yang terbongkar dia menggoda
Nabi Yusuf. Ya la ubari'u nafsi inna nafsa la amartum bisu illa ma rahim rabbi, kecuali yang disayang oleh Tuhan. Jadi untuk mengendalikan nafsu bukan membantai nafsu, tapi Anda banyak berbuat sesuatu kebaikan-kebaikan, berbuat banyak kebaikan-kebaikan, menolong orang, ya, membantu orang miskin, ya, mengajar ke sana, ngajar ke sini, ya kan, sampaikan Al-Quran kepada umatmu sendiri, itu sampai engkau disayang oleh Tuhan. Nanti kalau engkau sudah orang yang disayang Tuhan, nanti volume nafsu yang akan mereduce, akan mengurangi, menurunkan volume nafsu adalah Tuhanmu sendiri. Udah paham? Ujung-ujungnya dengan kebaikan juga. Tetapi sekali lagi saya ulangi lagi, ketika engkau berbuat nafsu, jangan diskriminatif, ya, memandang warna kulit, sirama ireng, jarang kono, ya, sirama ayu putihnya nok, ya, bukan begitu caranya. Nah, kamu kan suku Madura, bukan suku Jawa, bahasa bodoh, kita aja sama-sama Jawa. Bukan disebelahkan suku, atau kamu bukan orang Sunda, biarin aja, kan terantepkan orang Sunda. Ini orang yang sama. Ya, tidak, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan ada diskriminasi, kesukuan, warna kulit, beda agama, nggak ada urusan. Orang Kristen yang sering kamu sebut kafir dikasih rezeki oleh Allah. Rezekinya lebih banyak mana kamu dengan dia? Jadi yang disayang siapa? Itu menjadi persoalannya. Kita aja anak ya, yang paling disayang dikasihnya paling banyak kan? Yang dikasih sedikit kan iri hati. Bapak, kenapa kakak dikasih 10 juta, saya hanya 500.000? Gugat kan? Yang aneh, kamu gak pernah gugat Tuhan kok. Sekali-kali gugat lah. Nanti dijawab, sekalian ditampar kamunya. Sing bener-bener ngicirane. Iya, ditampar, ya, ngaco kamu mah. Sekolah yang benar, mandi yang bersih. Gitu, apalin pelajarannya, PR dikerjain, kan gitu. Iya kan? Yang kamu tiap hari ngelawan Tuhan terus kok. Iya. Mereka kalau dagang ada kejujuran. Kalau barang jelek tuh dikembaliin, dibayar kembali. Iya. Kamu mah barang jelek laku, alhamdulillah. Iya. Yang kata Nabi, man ghasya falaysa minna. Yang nipu bukan golonganku. Artinya saudaraku, kenapa melarat? Dikipat nih kajeng Nabi saudaraku. Ngerti ya? Dikipat. Dikipat tuh nggak diaku. Tapi kalau bisnis nipu lulus sih, itu persoalannya. Jadi ya kita mesti banyak introspeksi lah sesungguhnya. Jadi itu kita sehingga ketika mencari makna, maksud dan tujuan dari kalimat-kalimat sufi yang semacam ini oleh Syekh Nefri, itu ya ternyata saya harus berpikir juga sih. Ya, berpikir juga bagaimana ini maksudnya apa gitu. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini dimengerti persoalannya. Ya, ya. Wah, udah cukup dah setengah jam. Oke, saya kira gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.